Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Shalom teman-teman. Pada hari ini kita akan beribadah di Explosion. Sebelum kita memulai ibadah, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kasih ya Tuhan Yesus, untuk pagi ini kami bisa beribadah lagi walau lewat ibadah online. Berkatilah ibadah kami agar berjalan dengan lancar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Teman-teman, ini yang Kak Don mau kasih tahu dan mau kita belajar. Kita seperti murid-murid yang tertidur kali itu. Sepertinya hari-hari ini kita sama dengan mereka yang sedang tertidur. Pulas, nyaman dengan segala macam apa yang kita alami dan miliki hari ini. Mungkin atau kelelahan dengan segala macam kesulitan, kekecewaan, dan lelah dengan hidup ini. Lelah, gelai ke bahasa yang lagi ngetrennya, gelai. Dan ya itu dia. Hari ini kita seperti murid yang sedang tertidur. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan membangkitkan mereka dan membangunkan mereka, dan mereka tidak sanggupkan kau berjalan-jalan 1 jam saja. Shalom teens, apa kabarnya hari ini? Aku yakin kita semua dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Kita mau selalu bersyukur sama Tuhan di tengah situasi seperti ini. Kalau sampai pada saat ini kita masih sehat, itu semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Mungkin kita nggak tahu apa rencana Tuhan di balik situasi ini, tapi satu hal yang pasti, rancangannya mendatangkan damai sejahtera. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Katakan jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu
rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Hai TX, apa kabar? Kembali kita berjumpa di minggu yang kedua di bulan April. Dan kita tahu di minggu yang sebelumnya kita bicara tentang Tuhan yang dahsyat, yang memberi kemenangan dan menyatakan, deklarasikan kemenangan melalui kebangkitannya. Ketika dia mati, si iblis, si jahat merasa dia sudah menang. Padahal ternyata Allah kita bangkit dan dia menyatakan kemenangannya buat hidup kita, dan dia membuat si iblis dan si jahat ketar-ketir dan ketakutan. Amin. Yes, dan hari ini kita mau bicara tentang God of Justice, atau kalau dibilang Allah yang adil, dan dialah keadilan dalam kehidupan kita. Kalau kita memulai, sebenarnya apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita? Kalau kita lihat, seringkali kita menerima hal yang tidak adil dalam hidup kita. Mulai di rumah. Coba deh, ketika kamu punya adik atau punya kakak. Nih yang punya adik atau punya kakak ya, ngerasa mama papa gak adil sama aku. Kayaknya lebih sayang kakakku, kayaknya lebih sayang adikku. Nah, buat yang cuman sendirian, gak punya kakak, punya adik, dia merasa gak adil kok temanku punya adik, punya kakak. Jadi merasa gak adil, itu baru di rumah. Belum dapat hadiah dari papa mama atau dapat hadiah dari orang lain. Wah, merasa kok adikku aja yang dikasih, aku kok enggak. Jadi kita kayak ngerasa hampir tiap hari nemuin perasaan-perasaan yang merasa bahwa kita kayaknya gak terima keadilan deh. Kayaknya kurang adil deh buat kita. Betul gak? Belum di sekolah. Udah belajar keras, udah mati-matian. Wah, pokoknya kayaknya udah bener-bener gak kuat deh. Sampai gak bisa tidur, mau ngadepin assessment, menghadapi ujian. Udah belajar, dan teman kita yang satu kelas, dia santai-santai leha-leha. Udahlah ujian, udahlah pasti kita lulus lah, selesai lah, biarinlah jelek-jelek lah. Dia yang gak belajar, tiba-tiba ketika ujian berlangsung dan hasil selesai, disampaikan hasilnya, dan ternyata dia dapat nilai jelek, tetapi temennya nilainya lebih bagus. Kayaknya gak adil. Aku udah bersusah payah kok nilaiku kurang. Kok menurut dia jelek padahal udah di atas KKM. Cuman aduh kok kurang. Tapi temannya lebih tinggi dari dia. Padahal dia gak belajar sesungguh-sungguh kayak dirinya gitu. Wah, itu yang terjadi di sekolah. Belum. Ketika kita udah mulai lihat-lihat pasangan hidup, lihat-lihat pasangan lawan jenis, pokoknya kita yang kasih perhatian, kita yang tebar-tebar pesona. Contohnya kita yang suka tanyain apa yang keadaannya di hari itu, kita suka kasih dia mungkin makanan, kita suka kasih dia perhatian dan yang lainnya. Tetapi kok ternyata yang kita incer dia dapatnya sama orang lain. Nggak adil kayaknya. Nah, inilah yang terjadi. Nggak adil. Tapi itu masih relatif. Buat yang lain ngerasa itu hal biasa, hal yang kecil. Tapi ada yang lain yang merasa lebih berat. Nggak adil ketika papa mamanya harus terpisah. Sedangkan yang lain kok papa mamanya baik-baik saja, kok papa mamaku harus terpisah.
mereka kok cerai. Wah, itu gak adil, ini udah berat rasanya. Dia bingung mau milih siapa. Yang dia sayang dua-duanya, tapi papa mamanya bilang, kamu mau ikut papa atau ikut mama? Wah, bingung dan kalut. Ini yang terjadi. Nggak adil rasanya hidup ini. Kenapa aku harus memilih? Nah, belum yang lain. Tidak adil yang lainnya, dan masih banyak lagi. Teman-teman, inilah yang terjadi ketika kita ngerasain hampir tiap hari kita ketemuin hal-hal yang nggak adil dalam hidup kita. Betul? Yes, betul. Nah, sebab itu kita mau belajar tentang firman Tuhan, tentang apa yang Tuhan mau dan kita melakukan kehendak-Nya untuk mengerti God of Justice, Allah yang adil itu seperti apa. Ya, mari kita baca dari Mazmur pasal ke-33 ayat yang keempat dan kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Kita ulang ya. Ia senang kepada keadilan dan hukum, ayat yang kelima. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Di sini ada dua hal yang kita mau belajar. Bahwa Allah itu adalah Allah yang benar. Firman Tuhan itu adalah Allah itu sendiri. Dan kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah Allah, dan Allah itu adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah benar. Oke, ini yang kita harus ingat. Ini firman Tuhan berkata, sebab firman Tuhan itu benar. Nah, kita mau belajar dari kebenaran itu sendiri. Jadi bukan adil menurut Kak Doni, adil menurut Kak Meyer, adil menurut Axel, adil menurut Given, adil menurut Kezia atau yang lain. No. Kita ngomongin adil apa yang Tuhan bilang. Seperti yang firman Tuhan bilang, karena firman Tuhan itu adalah benar. Nah, ini segala sesuatu dikerjakan dengan kesetiaan. Dan yang kelima, ia senang pada keadilan dan hukum. Nah, di sini kita belajar dari seorang polisi yang dia tahu sebagai seorang polisi tugasnya adalah menegakkan keadilan atau menyatakan kebenaran gitu, atau dia menumpas kejahatan. Nah, dia lihat kalau ada di depan matanya ada orang yang mencuri, apa yang dilakukan polisi? Dengan tugasnya, dengan tanggung jawabnya, pastinya dia akan menangkapnya, lalu dibawakan kepada pengadilan sehingga dia akan dihukum. Betul? Karena yang bersalah akan dihukum. Itu udah jelas. Ketika kamu bersalah, kamu akan dihukum. Itu yang akan terjadi. Nah, kalau dalam konteks firman Tuhan, kalau kamu bersalah, ya jelas kamu akan terima neraka. Kalau kamu memiliki dosa, kamu melakukan dosa, jelas hukumnya adalah maut, dan maut itu adalah mati kekal, dan kamu ada di kematian yang mengerikan sekali, dan kamu ada di dalam neraka di situ yang nggak enak, dan bukan nggak enak lagi, mengerikan. Hukumannya adalah neraka. Nah, teman-teman, semua kan harus ngerti Allah itu bukan Allah yang kayaknya kejam banget sih mau menghukum kita, karena betul Roma pasal 3 ayat 23 kita baca. Dari Roma, kitab Roma kita baca dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia Allah atau kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Nah, yang kita tahu betul Allah, God of Justice. God is just. Allah itu adalah adil. Dan dia menghukum kepada orang yang berdosa, yang melakukan kesalahan atau pelanggaran. Tetapi kita juga harus tahu dia adalah Allah yang mengasihi, yang penuh dengan kasih sayang.
Dan kita tahu kalau kita diukur dalam kehidupan kita dengan segala berat dan timbangan, dengan yang baik dan jahat, kita tahu timbangan yang baik akan sangat ringan dibandingkan timbangan yang jahat. Karena makin banyak yang kita lakukan, makin banyak dan membuat beratnya bertambah, dan akhirnya timbangan yang jahat ini lebih banyak. Dan apa yang terjadi? Kita nggak mampu untuk bisa menandingi kebaikan kita sendiri, karena kita tahu hidup kita penuh dengan hal yang dosa, hal yang jahat. Sebab itu kita perlu firman Tuhan ini, yaitu apa? Supaya kita belajar kalau kita punya Allah yang menunjukkan keadilannya, dan pada masa ini supaya nyata bahwa Ia benar, yang menunjukkan juga membenarkan orang yang percaya kepadanya. Ya, artinya apa? Ketika walaupun kita memang banyak berbuat dosa sebelumnya, kita tahu hidup kita jauh daripada Tuhan, kita tahu hidup kita jahat, tapi ketika kita datang kepada Tuhan Yesus dan bertobat mohon ampun, lalu kita percaya kepadanya dengan sepenuh hati, dan kita jadikan Allah, Tuhan Yesus, Dia juru selamat di dalam hidup kita, dan Dia yang akan menjadi juru damai, yang menjadi penebus dosa-dosa kita, dan Dia juga Allah yang mengasihi, Dia adil. Ada sebuah kisah seorang raja yang pada masa itu kerajaannya itu mengalami kesukaran, terjadi yang namanya kelaparan. Tetapi sang raja dengan setiap orang-orang yang ada di kerajaan itu sudah terbiasa menyimpan cadangan makanan, beras, kentang, dan yang lainnya di lumbung-lumbung yang sudah disiapkan oleh kerajaan. Dan satu kali terdengar bahwa lumbungnya kerajaan ini sering sekali kehilangan makanannya yang dicuri. Sehingga ketika satu kali ada pencuri yang masuk, dan ternyata pencuri itu telah mengambil makanan yang ada di dalam lumbung tersebut, apa yang terjadi? Penjaga kerajaan menangkap si pencuri itu. Yang ternyata pencuri itu adalah si ibu dari sang raja, yang mengetahui bahwa rakyatnya miskin, rakyatnya kelaparan. Si ibu ini gak tega, jadi dia harus mengambil makanan itu untuk membagikan kepada rakyat-rakyat yang miskin, yang kesukaran, yang kelaparan, karena kekurangan, dan mereka bahkan tidak punya apa-apa, sedangkan kerajaan masih punya cadangan yang cukup walaupun tidak lebih. Tetapi apa yang terjadi? Di peraturan dan titah raja, bahwa orang yang melanggar dan mencuri di dalam kerajaan, dia harus dihukum, dan hukumannya adalah hukuman yang berat. Dan apa yang terjadi ketika si pencuri ini, yang adalah ibu si raja, dihadapkan di dalam peradilan, mahkamah peradilan kerajaan, hakim yang ada di situ pasti akan menyerahkan sang raja yang akan memutuskan hukuman apa. Tetapi nggak mungkin, masa seorang raja menghukum ibunya sendiri? Masa ada anak yang menghukum ibunya sendiri? Gak mungkin. Masa ibunya, mamahnya dihukum sama dia? Gak mungkin. Tetapi sang raja harus mengambil keputusan yang benar dan adil. Apa yang terjadi? Semua orang menunggu ketika hari itu harus diputuskan. Apa yang menjadi keputusan hukuman yang berat itu kepada si pencuri itu, yang notabene adalah ibunya sang raja. Yes, sang raja keluar dan dia berkata kepada semua rakyat yang sedang menanti-nantikan dan yang ada saat itu di peradilan, berkata bahwa ibu ini bersalah, ya, karena sudah mencuri, bersalah dan harus dihukum cambuk sampai 40 kali. Apa yang terjadi? Orang pada, wah, kok bisa raja tega, dia mau menghukum ibunya sendiri. Ya, itu yang terjadi. Tetapi ketika eksekusi mau dilakukan dan mau mencambuk si ibunya, si raja tiba-tiba mendatangi si algojo yang akan mencambuk dengan cambukan yang cukup ngeri sekali. Dan si raja berkata, dia buka bajunya dan dia berkata, aku akan menggantikan ibuku
apa yang sudah dia lakukan, dan biarlah kamu yang mencambuk diriku. Lalu si raja akhirnya dicambuk. Nah, ini yang terjadi. Tuhan Yesus sama seperti cerita ini. Dia raja yang besar, tapi dia punya saudara-saudara, dia punya anak-anak, dia punya hidup yang dia kasih, yaitu kita-kita semua. Dia tahu kita bersalah, dia tahu kita berdosa, dan kita akan masuk di masa peradilan yang nanti kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita, mempertanggungjawabkan perbuatan kita, mempertanggungjawabkan perkataan kita. Tapi apa yang terjadi? Dia mau memberi diri untuk mati di kayu salib, menebus dosa-dosa kita, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal dan dibenarkan oleh firman Allah. Firman yang adalah benar. Amin. Yes guys. So, jangan lupa tetap percaya sama Yesus. Dan itulah kunci satu-satunya untuk kita hidup dan berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Dan kalau hari ini kamu lagi ngerasa banyak hidupmu gak adil, kamu kayak dipermainkan orang, kayak kamu disakiti orang, kamu dikhianati orang, kamu dibohongin orang, kayaknya gak adil deh. Guys, ingat, Tuhan kita juga pernah ngalamin gak adil. Ketika dia tidak berdosa, tapi dia harus diserahkan untuk disalibkan. Gak adil, tetapi dia tetap mau melakukan. Ketika di Getsemani ceritanya, sampai mengeluarkan peluh darah keringatnya. Karena dia tahu apa yang akan dialami. Tetapi untuk menebus dosa kita dia lakukan. Amin. Dan kalau mau tahu juga, segala kehidupan kita memang sepertinya tidak adil. Tetapi cuman Allah yang memberi keadilan. Dan dia Allah yang hidup, yang bergerak dinamis di dalam hidup kita. Hidup kamu dan hidup Kak Doni. Amin. Amin. So, tetap percaya sama Tuhan dan jangan menatap manusia dan melihat manusia sepertinya wah hebat, keren. Nanti satu kali kita bisa lihat ternyata dia nggak keren. Wah, nanti satu kali kita bisa lihat ternyata dia nggak asik. Ya, that's why dipanggil atau disebut manusia. Ya, makanya kita nggak bisa mengandalkan manusia. Kita cuma bisa mengandalkan Allah Hakim yang agung, Allah yang adil, yang hidup kita, yang sudah ditebusnya oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Jadi tetap percaya kepada Tuhan, jangan enggak. Amin untuk firman Tuhan, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah segala sesuatu yang hari ini kami belajar tentang God of Justice, Allah yang adil, boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Dan mengingatkan kami akan Allah yang sudah mati buat kami, yang mengasihi kami luar biasa, yang Allah juga yang memberi keadilan, hukum, dan setiap yang Allah punya untuk kami boleh percaya bahwa kami punya Allah yang hidup, yang melihat segala apa yang dalam hidup kami sampai hari ini, sehingga kami boleh memiliki anugerah yang besar, yaitu hidup berkemenangan. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan sebelum kami tutup juga kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari teman-teman, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha, yang percaya sama-sama katakan amin. God bless you. See you next week. Bye.